Waktu tahu Prabowo dipasangkan dengan Gibran, aku langsung all in Prabowo karena suka banget sama branding kedua tokoh ini sebelum mereka jadi capres dan cawapres. Tapi semakin kesini dengan orang yang suka mengikuti perkembangan politik di negara ini, rasanya memang tidak masuk logika apabila mereka jadi presiden. Ini beberapa alasannya. Yang pertama, melanggar etik. Dimulai dari MK. Waktu itu aku masih dukung Prabowo, jadi aku denial. Ya gak apa-apa lah, selama ini Gibran di Solo kan bagus, apalagi punya mentor sehebat Jokowi. Lah, tapi kok semakin kesini semakin kesana dengan sikap Gibran yang juga selama debat cawapres rasanya jadi kayak sok savage, dan Pak Prabowo yang bilang dasmu etik. Hingga sekarang KPU yang terbukti melanggar etik juga. Ini mereka belum terpilih aja udah banyak melanggar aturan negara, apalagi kalau mereka sudah memiliki kuasa. Maka aku yakin semakin banyak aturan yang akan diobrak-abrik oleh mereka berdua untuk kepentingan golongan tertentu. Yang kedua, jawaban Pak Prabowo terlalu normatif. Sebagai contoh, coba deh kalian luangkan waktu melihat para capres ini ngobrol dengan Kadin. 02 ini dasar banget yang dibicarakan, sedangkan 1 dan 3 sudah pada penyampaian solusi atas masalah yang selama ini sering terjadi dalam dunia bisnis di Indonesia. Yang ketiga, diskusi dengan publik. 1, ada Desa Anies. 3, ada gelar tikar Ganjar dan tabrak Prof Mahfud. 2, mengundang artis untuk konser gratis dan joget-joget gemoy bersama masyarakat. Apakah memang masyarakat Indonesia ini memang butuhnya hiburan sementara aja? Mereka nggak perlu berpendapat, butuhnya seneng-seneng aja. Ini adalah manipulasi politik yang mematikan. Aku rasa SDM Indonesia nggak akan bisa maju selama pemikirannya adalah selama hari ini aku masih bisa hidup dan bahagia, entahlah dengan esok. Sehingga mereka yang visioner, yang memiliki pandangan ke depan akan terkalahkan. Mereka yang memiliki kecerdasan dan kuasa akan mudah memanipulasi mereka yang mindsetnya hanya kesenangan sementara. Seperti saat bos memilihkan pizza ke karyawannya, bukan malah mendengarkan keluhan karyawan, tetapi memilih untuk menghibur karyawan dengan memberikan kesenangan sementara. Yang keempat, Prabowo seringkali menghindar dari wartawan, apalagi menolak. Ini akan jadi ancaman untuk demokrasi seandainya dia terpilih. Bisa jadi dia benar-benar membuka media dengan tidak pernah menjawab pertanyaan dari media atau mengklarifikasikan kebijakan yang nanti ia akan terapkan apabila terpilih. Ia akan memilih diam dan banyak menghindar seperti yang ia lakukan saat ini. Ini beberapa poin dari aku kenapa kalian jangan milih 2. Kalian mau pilih Anies atau Ganjar terserah, sama-sama bagus. Siapapun yang lolos pada putaran kedua akan aku dukung sepenuhnya. Itu aja, semoga akal sehat kita semua berjalan dengan baik. Amin.